Dahulu kala, di sebuah hutan, bangsa tikus dan bangsa musang adalah musuh. Bangsa musang bermaksud menguasai wilayah bangsa tikus. Maka berangkatlah pasukan bangsa musang ke wilayah bangsa tikus. Akan tetapi, ketika bangsa musang sudah mendekati wilayah perbatasan bangsa tikus, pergerakan mereka diketahui oleh pasukan yang bertugas menjaga di perbatasan. Sang penjaga perbatasan pun ketika melihat kedatangan bangsa asing yang berduyun-duyun itu merasa cemas dan secara tergesa-gesa segera pergi melapor ke ketua bangsa tikus. Tanpa memeriksa dulu siapa yang akan menyerang dan seberapa besar kekuatan musuh. Sang penjaga pun berlari menuju pusat wilayah bangsa tikus karena tahu wilayahnya akan diserang. Hingga akhirnya, setelah sekian lama berlari dengan rasa cemas itu, maka sampailah sang penjaga di pusat wilayah bangsa tikus. Dengan masih terengah-engah sang penjaga itu bertemu dengan sang ketua tikus. "Ada apa penjaga? Kamu terlihat cemas begitu," kata sang ketua tikus. Maaf tuan, saya mempunyai kabar penting yang harus saya sampaikan," kata sang penjaga perbatasan. "Kabar apa yang akan kamu sampaikan?" kata sang ketua tikus. "Anu tuan," kata sang penjaga perbatasan. Anu apa? Cepat katakan apa yang terjadi di perbatasan," kata sang ketua tikus. "Ada pasukan asing mendekati wilayah kita, dan sepertinya mereka bersiap untuk berperang," kata sang penjaga perbatasan. "Apa? Pasukan asing?" kata sang ketua tikus. "Iya tuanku, ada pasukan asing mendekat ke wilayah kita, dan mereka sepertinya mau menjajah wilayah kita," kata sang penjaga perbatasan. Begitu ya. Baiklah, kumpulkan semua pasukan. Kita akan segera berunding untuk merencanakan sesuatu sebelum pasukan bangsa asing tiba," kata sang ketua tikus. Ketika semua sudah berkumpul, maka sang ketua tikus pun mulai berbicara dan menyampaikan idenya untuk menghadapi musuh. "Kita harus membuat sebuah pasukan khusus perang. Kita susun strategi untuk melawan pasukan asing itu. Aku akan memimpin kalian. Lalu akan aku pilih beberapa tikus untuk menjadi panglima perang," seru ketua bangsa tikus. Dengan nada yang lantang, sang ketua tikus pun memberikan semangat kepada bangsa tikus untuk melawan pasukan asing tersebut. "Kita harus menghadang pasukan itu duluan. Sebelum mereka sampai ke wilayah kita hancurkan pasukan asing itu," kata sang ketua tikus tanpa menyelidiki dulu dengan seksama siapa sebenarnya musuh yang akan mereka hadapi. Semua tikus yang hadir pada pertemuan itu setuju dengan usul ketua tikus. Ketua tikus selalu memilih beberapa tikus untuk menjadi panglima perang. Para panglima itu kemudian membuat mahkota di kepala yang terbuat dari jerami. Ketua tikus dan para panglima tikus yakin bisa mengalahkan pasukan asing itu. Maka ketua tikus segera berangkat dengan membawa panglima dan pasukannya. Mereka langsung mendatangi tempat pasukan asing yang akan melakukan penyerangan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dirasa dekat, baru tahulah mereka bahwa itu adalah pasukan musang, yang merupakan musuh alami bangsa tikus. Ya, mereka akan berperang dengan musang. Hingga akhirnya pasukan tikus itu berhadapan dengan pasukan musang. Dengan nada berteriak, sang ketua berkata kepada pasukan musang itu, "Hei pasukan musang, kami tak takut dengan kalian. Sekarang lawanlah kami. Kami pasti akan mengalahkan kalian para musang," seru ketua tikus, tanpa peduli dengan ukuran pasukan musuh yang akan dihadapinya. Mendengar hal itu, para musang amat senang. Beberapa dari mereka memang sedang kelaparan. Tikus-tikus itu sudah mengantarkan nyawa mereka sendiri, dalam pikiran musang. Maka setelah itu pasukan kedua bangsa itu memulai peperangannya.
"Ayo kita serang," kata sang ketua tikus dan ketua musang. Tapi kemudian dalam sekejap, musang-musang itu pun langsung menyerang dan melahap tikus-tikus dengan ganas. Melihat pasukannya dihancurkan pasukan musang, sang ketua dan panglimanya pun kemudian lari menyelamatkan diri. Untunglah banyak prajurit tikus yang berhasil melarikan diri. Mereka masuk ke dalam lubang-lubang kecil di sekitar mereka. Akan tetapi tidak dengan para panglima tikus. Para panglima tikus menjadi santapan musang. Karena mahkota besar di kepala mereka, mereka kesulitan untuk masuk ke dalam lubang dan membuat mereka dengan mudah disantap oleh para musang. Mengetahui para panglima kesulitan masuk ke lubang karena mahkota jerami di kepalanya, yang akhirnya dimangsa oleh para musang, maka ketua tikus pun segera membuang mahkota itu dan akhirnya lolos dari serbuan pasukan musang itu. Setelah dirasa aman, maka sang ketua segera beristirahat, tergeletak terengah-engah dan hanya bisa merasakan penyesalan. Karena sebelum memutuskan melakukan penyerangan ke pasukan musang, dia tidak menyuruh dahulu pasukannya untuk menyelidiki dengan sesama siapa dan seberapa kuat pasukan musuh yang akan dihadapinya. Sehingga bangsa tikus banyak yang dimangsa pasukan musang. Dia menyesal karena hanya menuruti emosi dan tergesa-gesa memutuskan penyerangan itu.